Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Bagas Saputra dengan NIM 4040620650016 dari Teknik Listrik Industri angkatan tahun 2020 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang transistor bipolar, atau bijunction transistor. Oke. Nah, selama tahun 1904 sampai 1947, vakum tube digunakan sebagai komponen elektronika. Tapi pada akhir 1947 ditemukan transistor sebagai ganti dari vakum tube. Transistor tersusun atas 3 buah lapisan semikonduktor, yaitu tipe N dan tipe P. Transistor bipolar atau BJT itu ada 2, yaitu NPN dan PNP. Untuk NPN itu negatif positif negatif, dan PNP itu positif negatif positif. Lambang BJT itu seperti itu. Itu ada kolektor atau C, terus base B, dan emitter itu I. Kemudian itu yang membedakan antara PNP transistor dan NPN transistor yaitu anak panahnya. Untuk PNP transistor itu anak panahnya menuju ke dalam atau ke arah base, sedangkan NPN transistor itu menuju ke arah keluar, ke arah emitter, seperti itu. Kemudian ada common base configuration. Jadi common base atau basis dihubungkan bersama ke bagian input dan output dari transistor. Biasanya base dihubungkan ke ground, seperti itu. Jadi kalau common base itu base-nya atau basisnya itu dihubungkan bersama ke input dan output dari transistor, seperti itu. Adapun common base configuration transistor PNP itu seperti ini. Ada punya NPN itu seperti itu. Seperti ini ya. Kemudian ada common emitter configuration. Emitter dihubungkan bersama ke bagian input dan output dari transistor. Biasanya emitter terhubung ke ground. Jadi kalau yang common base tadi itu base-nya yang terhubung ke ground, adapun yang emitter ini common emitter itu yang emitternya yang terhubung ke ground. Emitter juga dihubungkan bersama ke bagian input dan output dari transistor. Ini common emitter transistor PNP, dan ini itu yang NPN, seperti itu. Kemudian common collector configuration. Common collector, kolektornya ini dihubungkan bersama ke input dan output dari transistor. Kalau tadi base itu yang dihubungkan bersama itu adalah base-nya, kalau emitter itu emitternya, dan untuk kolektor itu kolektornya yang dihubungkan bersama ke input dan output dari transistor. Ini juga mempunyai input impedance yang tinggi dan output impedance yang rendah, seperti itu. Ini untuk yang PNP seperti ini, dan ini untuk yang NPN, seperti itu. Pada sistem pertahanan transistor itu ada 3. Yang pertama ada common base, common emitter, common collector. Di sini rangkaian ini termasuk common base. Saya akan menjelaskan pengertiannya, sifat-sifatnya, dan kesimpulan dari common base itu. Common base itu kaki basisnya di-groundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada common base, sinyal inputnya ini dimasukkan ke emitter, dan sinyal outputnya diambil dari kolektor, sedangkan kaki basisnya di-groundkan. Common base menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal output dan input. Di rangkaian ini biasanya jarang digunakan, jarang banget. Setelah di display itu biru merupakan input yang warna biru, dan merah itu adalah output. Dapat ditarik kesimpulan
bahwa sinyal output itu lebih besar dari sinyal input, tidak berupa massa seperti itu. Nah, common base ini biasanya digunakan untuk power supply. Jadi yang kedua adalah common emitter. Merupakan hubungan transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguat yang membutuhkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Nah, common emitter ini adalah hubungannya transistor di mana kaki emitter transistor di-groundkan dan dipengaruhi bersama-sama untuk input dan outputnya. Nah, pada hubungan common emitter ini, sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki kolektornya itu. Nah, di sini dapat disimpulkan sifat-sifat dari common emitter, yaitu impedansi inputnya rendah, kemudian impedansi outputnya tinggi. Jadi inputnya rendah, outputnya tinggi impedansinya. Nah, yang ketiga, penguat dayanya besar. Yang keempat, penguatan tegangannya besar. Pada simulasi tersebut outputnya ini berwarna kuning. Nah, yang warna kuning itu output dan yang warna merah itu adalah input. Kita menjalankan pada grafik osiloskop. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa sinyal output lebih besar daripada sinyal input. Dan yang terakhir ada common collector yang memiliki sifat dan fungsi yang berlawanan dengan common base. Jadi berlawanan. Nah, pada common base menghasilkan penguatan tegangan tanpa membuat arus, namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Nah, pada hubungan common collector input diumpamakan ke basis transistor, sedangkan outputnya diperoleh dari emitor, sedangkan kolektornya di-groundkan digunakan bersama untuk input dan output. Nah, rangkaian ini disebut dengan pengikut emitor atau bisa disebut emitor follower. Karena dengan hasilnya output pada emitor sama dengan tegangan input basis. Nah, sifat-sifat dari common collector itu apa sih? Nah, jadi sifat-sifatnya ada konfigurasi transistor dengan common collector menghasilkan penguatan arus yang besar. Terus ada lagi memiliki impedansi keluaran yang rendah, sedangkan impedansi masukan tinggi. Terus ada juga penguatan daya pada konfigurasi common collector relatif rendah dan penguatan tegangan sangat rendah. Jadi pada daya dan tegangan itu rendah, sangat kecil. Nah, dari outputnya itu kan berwarna hijau dan yang input itu berwarna merah. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari sini, yaitu besarnya input dan output itu sama. Jadi sama, input dan outputnya sama, seperti itu. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.